Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 6 analisis produk kayu, kertas dan tekstil. Adapun anggota kelompok saya yaitu Junita Noviani, Mesya Alfa Yunia Rusandi, dan Misela Natalia Gunawan. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai penentuan pentosan dalam pulp. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu definisi, prinsip, alat dan bahan, prosedur, dan yang terakhir perhitungan. Definisi dari pentosan. Pentosan adalah bagian dari karbohidrat yang bukan selulosa, terutama terdiri dari silan dan mengandung araban dalam jumlah kecil. Prinsip penentuan pentosan dalam pulp. Pentosan dalam pulp dihidrolisa menggunakan asam klorida mendidih. Furpural yang terjadi dipisahkan dari campurannya dengan cara destilasi. Kadar purpural dalam destilat ditentukan dengan cara kolorimetri menggunakan reaksi larutan orchinol periklorida atau cara volumetri menggunakan reaksi larutan bromat bromida. Alat yang digunakan pada cara kolorimetri yaitu alat destilasi, pemanas listrik yang dilengkapi dengan pengatur suhu, termostat dengan suhu 25 derajat Celcius, neraca analitik, alat pencatat waktu, penangas air dengan suhu konstan 25 derajat Celcius, lemari penyaring vakum, spektrofotometer, labu ukur 25 mili dan 1000 ml, dan pipet ukur 5 ml dan 25 ml. Alat yang digunakan pada cara volumetri yaitu alat destilasi, pemanas listrik yang dilengkapi dengan pengatur suhu, termostat dengan suhu 25 derajat Celcius, neraca analitik, alat pencatat waktu, Erlenmeyer tertutup 1000 ml, labu ukur 100 ml dan 1000 ml, pipet 10 ml dan 20 ml, dan buret 50 ml. Yang selanjutnya yaitu bahan, yang menggunakan cara kolorimetri yaitu larutan asam klorida, larutan orkinol periklorida, larutan etanol 95%, natrium klorida, dan silosa murni. Dan yang menggunakan cara volumetri yaitu larutan asam klorida, larutan kalium bromat bromida 0,2 N, larutan kalium iodida 10%, larutan baku natrium tiosulfat 0,1 N, larutan kerja 1%, es yang dibuat dari air suling, dan natrium klorida. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur dibagi menjadi dua cara, ada cara kolorimetri dan cara volumetri. Yang pertama yaitu cara kolorimetri. Contoh uji ditempatkan pada labu destilasi, kemudian ditambahkan 100 ml larutan asam klorida 3,85 normal, ditambah 20 natrium klorida dan sedikit batu didih. Beri tanda batas permukaan larutan dalam labu. Lalu corong pisah diisi dengan larutan asam klorida 3,85 normal sampai tanda batas dan kondensor dipasang. Kemudian pemanasan dilakukan dalam kecepatan destilasi diatur sehingga diperoleh kira-kira 2,5 ml destilasi per menit. Kemudian destilat ditampung ke dalam labu 250 ml yang ditempatkan dalam termostat 20 derajat Celcius. Kemudian volume larutan dalam labu destilat dipertahankan dengan menambahkan asam klorida dari corong pisah. Destilasi dihentikan bila destilat telah mencapai 225 tanda batas per 10 ml. Larutan asam klorida 3,85 normal ditambahkan ke dalam destilat sampai tanda batas kemudian dikocok. Lalu sebanyak 5 ml larutan dipipet ke dalam labu 50 ml dan ditambahkan 25 ml larutan orsinol periklorida. Kocok dan labu ditempatkan pada pemanas air 25 derajat Celcius selama 60 per 5 menit. Etanol ditambahkan sampai tanda batas, kocok dan tempatkan kembali labu pada pemanas air selama 60 menit. Absorbansi larutan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm dinyatakan dalam persen. Kemudian yang kedua cara volumetri. Contoh uji ditempatkan pada labu destilasi, kemudian ditambahkan 100 ml larutan asam klorida 3,85 normal, 20 natrium klorida dan sedikit batu didih. Beri tanda batas
permukaan larutan dalam labu. Lalu corong pisah diisi dengan larutan asam klorida 3,85 normal sampai tanda batas dan kondensor dipasang. Pemanasan dilakukan dan kecepatan destilasi diatur sehingga diperoleh kira-kira 2,5 ml destilat per menit. Kemudian destilat ditampung ke dalam labu 250 ml yang ditempatkan dalam termostat 20 derajat Celcius. Volume larutan dalam labu destilat dipertahankan dengan menambahkan asam klorida dari corong pisah. Destilat dihentikan bila destilat mencapai 225 per 10 ml. Larutan asam klorida 3,85 normal ditambahkan ke dalam destilat sampai tanda batas, kemudian dikocok dan destilat dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 1000 ml dan ditambahkan 250 gram es sampai suhunya turun ke 0 derajat Celcius. Lalu sebanyak 25 ml larutan kalium bromida, labu ditutup dan dikocok. Biarkan selama 5 menit. Sebanyak 10 ml larutan kalium iodida 10% ditambahkan, kemudian tutup labu dan kocok lagi. Titrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat 0,1 normal dan gunakan larutan kanji sebagai indikator. Ada beberapa informasi yang kita dapat ketahui, yaitu cara volumemetri tidak dapat digunakan untuk pulp kayu dengan kadar pentosan lebih kecil dari 2%. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama dengan cara kolometri dengan rumus X sama dengan A dibagi 10 kali W. Untuk A ini yaitu silen dalam contoh uji dalam miligram dibagi 10 dikali W. W yaitu berat contoh uji kering tanur dalam gram, maka akan didapat X yaitu kadar pentosa dalam persen. Untuk cara kedua yaitu dengan cara volumetri dengan rumus X sama dengan 7,5 dikali P2 dikurang P1 dikali N dibagi W. Untuk P2 yaitu volume larutan baku tiosulfat untuk penetapan blanko dalam mili dikurang P1-nya yaitu volume larutan baku natrium tiosulfat untuk penetapan contoh uji dalam mili dikali N yaitu normalitas larutan baku natrium tiosulfat dibagi W itu berat contoh uji keringnya dalam gram, maka akan didapat X kadar pentosa dalam persen. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.